Halo semuanya, selamat datang di rapat Kastrat. Yuh. Nah, jadi biar para calon-calon Kastrat ini lebih kenal nih sama departemen kita, Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Kita mau ngasih preview dulu nih, mau ngasih sedikit gambaran gimana sih work environment di Kastrat, terus kayak di Kastrat tuh ngapain aja, dan mungkin kayak banyak yang belum dengar kali ya. Tentang apa itu Kastrat, kayak bahkan nggak pernah dengar apa sih nih kajian dan aksi strategis, apa beneran cuma demo-demo doang gitu kan, tapi kan enggak ya. Nah, makanya biar lebih kenal sama Kastrat, mungkin Kak Tika sebagai BPH kita bisa ngejelasin dulu nih, Kastrat tuh apa sih Kak? Gitu. Mungkin sebelumnya kenalan dulu kali ya. Jadi kenalin nama aku Tika. Jadi aku badan pengurus harian nih di Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Nah sesuai namanya kajian dan aksi strategis. Jadi kita tuh departemen yang bergerak pada kajian dan aksi strategis terkait isu sosial politik nih. Dan karena kita farmasi, selain isu sosial politik, kita juga harus tahu dong isu-isu apa nih yang lagi hangat diperbincangkan di farmasi. Nah, itu tuh bisa berkutat di kajian ataupun pada aksi strategis. Tapi nggak cuman kajian dan aksi-aksian dan demo-demoan sih. Ada banyak banget hal-hal seru yang bakal kita lakuin di departemen ini. Nah, nanti bakal dijelasin nih sama teman-teman yang lain. Oh iya, terus satu lagi, kajian dan aksi strategis itu jadi menjadi penentu arah gerak gitu di satu BEM. Jadi misalnya ada satu isu politik, mungkin yang paling baru banget pasti pada tahu dong mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, di Kastrat tuh yang menentukan arah geraknya kita tuh mau setuju atau enggak, mau menolak atau kayak gimana dengan persetujuan dari ketua BEM-nya kayak gitu. Mungkin udah memberikan sedikit gambar, kita lebih kenal lagi sama ada siapa aja di Kastrat, terus prokernya ngapain aja. Nah, mungkin kita bisa mulai kali ya dari proker yang paling pertama jalan kemarin, selama 1 periode ini. Oke, Niva, silakan. Oke, halo semuanya. Kenalin, gue Niva sebagai staf di Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Jadi di Kastrat tuh gue megang proker, yaitu ABBF. ABBF itu singkatan dari Ayo Beberkan Berita Farmasi. Jadi di ABBF itu kita akan menyajikan berita terkini seputar dunia kefarmasian atau kesehatan juga bisa dalam bentuk narasi atau infografis. Nah, tentunya tujuan dari ABBF itu untuk mengedukasi dan meningkatkan awareness IKM FFUI dan yang lainnya mengenai isu dan berita terkini dalam bidang farmasi. Nah, bikin ABBF tuh meskipun kelihatannya pusing ya, tapi sebenarnya seru banget. Apalagi buat kalian-kalian yang suka nulis, karena kita tuh bisa nyajin berita pakai bahasa kita sendiri. Keren banget nggak sih? Nah, tapi tentunya harus sesuai dengan KBBI. Pokoknya seru banget. Udah. Mantap, pasti seru banget sih. ABBF ini ada setiap bulannya, dan kayak bikin kita jadi tahu nih kayak profesi farmasi itu sebenarnya lagi ada isu apa sih gitu kan. Jadi kita lebih lebih up to date juga, kalau ditanya dosen juga nggak bingung ada isu apa di farmasi gitu kan. Oke, lanjut ke proker selanjutnya, itu ada dari prokernya Dinta. Oke, Dinta silakan. Oke, thanks Tale. Jadi kenalin gue Dinta sebagai penanggung jawab untuk kajian sendiri. Tadi kan sebelumnya udah jelasin tuh sama Siniva tentang ABBF. Nah, sebenarnya kajian tuh apa sih? Kajian tuh nggak beda jauh sih dari ABBF kan. Isinya nulis-nulis doang kan. Nah, ini buat anak-anak nih, buat yang baru nih, 2020 yang mau masuk, yang di demo orang tuanya apa sih Kastrat, isinya demo doang. Tenang, ada kajian, kita bisa nulis juga nih di sini. Jadi isinya nggak cuma demo-demo doang kok. Jadi kita bisa pakai otak kita juga untuk menulis suatu kajian tentang suatu isu yang spesifik itu guys. Seru banget deh, intinya udah join aja. Gak usah banyak khusus langsung. Bener banget tuh, prokernya Dinta pasti seru banget, karena prokernya Dinta itu ada di nama kita sendiri, Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Jadi udah pasti mewakili kita banget. Nah, next aja langsung ke prokernya Bita. Bita silakan. Oke, jadi perkenalkan dulu, aku Sabita, aku PO dari Diskusi Publik 1. Jadi apa diskusi publik itu tuh jadi kayak kita peserta bersama nanti ada pembicara yang ahli di bidangnya bakal diskusi terkait dengan suatu kasus gitu. Jadi kita kayak bikin acara gitu, mulai dari proposal, terus abis itu ngajuin ke pembicaranya mau nggak diundang di kita, abis itu undang-undang peserta yang di luar dari FF juga kayak gitu. Jadi bener-bener ngerasain
bikin suatu acara yang di luar dari nulis-nulis kajian dan ABBF kan ada ramenya gitu kan di Dispub ini gitu. Jadi join banget Kastrat karena nggak cuma nulis-nulis dan demo-demo, tapi kita juga bikin acara. Mantep. Jadi Kastrat itu nggak cuma tentang belajar nulis-nulis yang ya kayak gitulah ya, tapi kita juga bikin acara, kita juga nggak kalah sama Birdep lainnya karena kita juga punya proker yang seru-seru banget. Oke, next ada proker dari gue sendiri. Itu kenalin dulu, nama gue Talita, biasa dipanggil Tale, dari Farmasi 2019 sebagai staf Kastrat. Nah, proker yang gue pegang itu sebenarnya ada 2, yaitu Hari Besar dan ada juga magang Kastrat ini. Nah, kalau untuk yang hari besar itu sendiri, jadi kita tuh kayak semacam ngerayain suatu hari besar yang udah ditentuin. Misalnya kayak ada hari Pancasila, terus ada lagi hari korupsi, ada lagi hari hak asasi manusia. Nah, kita tuh pengen mengselebrasi acara tersebut, tapi kita juga pengen mengedukasi acara tersebut kepada IKM FFUI, kepada IKM UI, biar tahu nih kayak apa aja sih yang berkaitan dengan hari besar tersebut gitu. Dan itu bentuknya bisa banyak ya, bentuknya bisa wawancara, bentuknya bisa konten infografis, bisa video, pokoknya banyak banget kontennya. Itu mengasah kreativitas kalian gitu sih. Oke, sekian dari aku. Selanjutnya proker dari Ruben. Silakan Ruben. Jadi halo semuanya, gue Ruben dari staf Kastrat FFUI 2020. Di sini gue megang proker namanya Kastratopi. Kastratopi ini tuh dari singkatan Kastrat Tonton Film. Jadi apa sih Kastratopi itu? Jadi ntar ada acara kita nonton film bareng sesuai dengan isu yang akan diangkat. Seperti contoh misalnya pada tahun ini tuh kita ngangkat isu tentang kekerasan seksual dan kesehatan mental. Dan diharapin dari proker ini tuh jadi kita dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita mengenai isu-isu sekitar kita yang misalnya sedang ramai dibicarakan atau yang menurut kita penting untuk dibahas. Sekian dari saya. Oke, thank you Ruben. Jadi proker Ruben ini seru banget dan baru-baru ini ya. Karena prokernya ini mengedukasinya tuh nggak cuma lewat yang kayak ngobrol doang, tapi kita juga nonton film rame-rame, terus ngebahas juga filmnya tuh kayak apa. Jadi pastinya seru banget. Itu nggak ada di Birdep lain. Oke, next ke Surur. Oke, ya. Jadi di bagian 2 itu ada proker namanya Sub 2 guys. Nah, di Sub 2 itu sebenarnya nggak jauh beda sama di Sub 1 ya. Jadi yang sama tadi kayak nyiapin suatu acara, ada divisi Menhub, divisi Humas, dan divisi lain-lainnya gitu. Nah, persiapannya apa aja sih? Nah, persiapannya tuh banyak banget teman-teman gitu. Ya nggak banyak juga sih, kalau kita kerjakan bareng-bareng, insya Allah gampang kok gitu. Jadi ya santuy lah ngurus satu acara yang kayak gitu, insya Allah kita bisa gitu lah. Nah, untuk isu apa sih yang bakal kita bawa? Nah, untuk tahun ini ada isu yang namanya vaksinasi COVID gitu kan, tren juga kan. Apa itu yang lagi hot saat-saat ini gitu, teman-teman. Oke, mungkin gitu aja sih dari gua. Thank you juga Surur. Jadi dari prokernya Surur sama prokernya Bita ini sebenarnya ada mirip ya, sama-sama di Dispub, tapi proker Surur tuh lebih nekenin ke pandemi. Jadi gimana ya, kayak peran kita tuh sebagai farmasis tuh juga ketahuan gitu loh dalam nanganin pandemi ini yang kayak jadi masalah satu dunia gitu kan ya, perkembangannya kayak gimana. Mungkin segitu aja kenalannya. Mungkin bisa langsung ke Kak Tika. Kita mau bahas apa sih Kak hari ini? Karena semuanya pasti udah pada tahu kan kalau seandainya dalam waktu dekat ini tuh bakalan ada pemilihan kepala daerah. Nah, kalau yang paling dekat sama kita kan kuliah di UI. Di UI daerahnya itu Depok. Nah, jadi yang paling dekat sama kita tuh ada pemilihan wali kota Depok. Nah, jadi Pilwalkot ini akan diadakan tanggal 9 Desember. Nah, kayak yang kita semua udah tahu nih, di masa pandemi kayak gini, setiap kegiatan tuh harus mengikuti protokol kesehatan, terus pemberlakuan PSBB, itu kan harusnya sangat tidak mendukung untuk mengadakan si pilkada ini. Nah, tapi ya dari KPU dan Bawaslu udah menetapkan untuk tetap melakukan pilkada. Nah, jadi sekarang kita tuh bisanya ikut mengawal gitu loh. Semoga
walkout ini bisa berjalan baik dan nggak merahkan warga akibat COVID-19 dan segala macamnya. Nah, jadi di sini kita dapat kebagian tugas nih di aliansi Pilwalkout ini. Jadi aliansi Pilwalkout ini tergabung dari beberapa BEM se-UI sama BEM di luar UI yang berdomisili di Depok. Nah, jadi kita kebagian tugas untuk bikin propaganda mengenai protokol kesehatan ketika pemilu. Jadi pas pemilu tuh ada apa aja yang harus kita taati dan peraturan-peraturan apa yang harus kita jalani. Nah, jadi kita harus bikin konten mengenai protokol kesehatan di hari pemilu. Nah, jadi ayo kita bagi begitu guys. Ada ide lain gimana? Oke ya, langsung bagi tugas. Oke Kak. Mungkin sekian aja cuplikan dari work environment-nya Kastrat. Buat semua para calon Kastrat yang mau daftar, persilakan banget untuk merasakan isu-isu sosial politik yang ada di UI dan informasi. Join ya, jangan lupa. Dadah. Jangan lupa daftar Wajib Kastrat. join. Jangan lupa daftar Kastrat. Daftar ya.